Halo, selamat sore Tribuners. Saya Mufti Fauzia kembali hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Kamis 10 Februari 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan juga rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang bersama dengan keluarga. Dan pastinya disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Di informasi pertama kali ini, Kota Kendari. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meresmikan anjungan Teluk Kota Kendari dan wahana bermain di Tambat Labuh, Kendari pada Rabu 9 Februari 2022 kemarin. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkaikan dengan launching kartu elektronik sukses. Sebelum diresmikan, Wali Kota Kendari ini juga menyerahkan secara simbolis pengelolaan wahana bermain Tambat Labuh kepada perusahaan umum daerah atau Perumda Kota Kendari. Lebih lengkapnya Tribuners akan disampaikan rekan kami Amelda Devi dari Tribun News Ultra. Halo, selamat sore rekan Devi. Ya, selamat sore rekan Mufti. Baik, rekan Devi bisa Anda laporkan terkait suasana peresmian wisata Anjungan Teluk Kendari dan juga wahana bermain Tambat Labuh ini seperti apa? Ya baik, terima kasih Mufti. Jadi peresmian Tambat Labuh ini dan wahana bermain Anjungan Teluk Kendari diresmikan tepat kemarin Rabu 29 Februari 2022. Ya, anjungan dan tempat wisata ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Kendari. Ya, meskipun sempat diwarnai hujan pada sore kemarin, namun antusias masyarakat khususnya warga Kota Kendari menyaksikan peresmian wahana ini sangat besar, sangat baik. Ya, terlihat kemarin beberapa masyarakat memadati daerah sekitar meskipun hujan sembari memegang payung. Nah, untuk diketahui juga Mufti, peresmian anjungan Teluk Kendari ini juga diserahkan pengelolaannya secara langsung oleh pemerintah Kota Kendari ke perusahaan umum daerah Kota Kendari. Seperti itu Mufti. Baik, Devi. Lalu ketika Anda datang ke sana, apa saja wahana yang terdapat di Tambat Labuh itu? Iya, jadi di wahana Tambat Labuh ini ada sekiranya 5 wahana permainan. Yang pertama ada biang lala, kemudian komedi putar, kora-kora, playground, dan juga jembatan kaca. Seperti itu, Mufti. Baik, setelah memang diresmikan dan juga dibuka begitu, apakah tempat bermain atau wahana ini langsung bisa digunakan dan berapa tarif yang dipatok untuk bisa menikmati wahana dan juga jam bukanya seperti apa? Baik, ya jadi wahana ini setelah diresmikan kemarin belum bisa langsung digunakan, hanya kemarin setelah diresmikan sempat beberapa orang yang mencoba, namun belum dibuka secara umum. Ya, pembukaan secara umumnya atau grand openingnya sendiri akan dilakukan Sabtu ini oleh pihak Perumda dan nantinya pada saat grand opening Perumda juga memberikan diskon untuk warga yang akan menikmati wahana. Ya, untuk diketahui sendiri tarif yang dipatok untuk naik wahana di Tambat Labuh ini harga normalnya yakni 20.000. Namun karena grand opening pihak Perumda memberikan diskon 50% sehingga warga masyarakat Kota Kendari bisa membayar 10.000 untuk naik wahana ini. Ya, untuk cara pembayarannya sendiri pihak Perumda telah menyiapkan loket di Tambat Labuh. Jadi warga yang datang bisa mengantri untuk membeli menggunakan uang tunai ataupun menggunakan secara elektronik melalui QRIS, tap cash, atau di transfer. Nah, untuk transfernya sendiri pihak Perumda bekerja sama dengan BRI dan BNI. Kemudian untuk jadwal bukanya sendiri, karena ini adalah wisata baru, maka Perumda sendiri mengatakan akan membukanya di hari Sabtu dan Minggu, belum setiap hari. Untuk jadwal jamnya sendiri itu dibuka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam. Itu untuk jadwal wahana. Sementara Tambat Labuhnya sendiri itu ada food court, Mufti. Ya, food courtnya ini di dalamnya ada berbagai macam kuliner khas Kota Kendari. Jadi keluarga-keluarga yang datang ke sini atau bareng teman-temannya
selain bisa menikmati wahana, juga bisa menikmati kuliner yang disediakan di food court ataupun para PKL yang berada di sekitar Tambat Labu. Nah, untuk food court dan para PKL ini itu buka hingga pukul 12 malam atau jam 11 malam khusus di weekend. Nah, di Tambat Labu ini juga itu ada 2 lantai, Mufti. Di sebelah wahana, food court berada di lantai 1, sementara di lantai 2 bisa dipakai untuk tempat beristirahat. Jadi para orang tua yang membawa anaknya bisa bersantai di lantai 2 ini, sembari menikmati pemandangan Teluk Kota Kendari, Masjid Al-Alam, maupun jembatan Bahtera Mas di Kota Kendari. Baik, Devi, terima kasih atas laporan Anda dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut. Rekan kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Kendari dan juga Direktur Perumda Kota Kendari. Berikut informasinya untuk Anda. Ya, alhamdulillah setelah proses yang tuntas ya terkait dengan administrasi dan uji operasi dari Anjungan Teluk Kendari ini, alhamdulillah sore hari ini kita sudah bisa mengoperasikan dan sudah bisa kita persembahkan untuk masyarakat Kota Kendari sebagai wahana rekreasi, wahana hiburan, dan untuk refreshing keluarga. Karena ini juga dilengkapi dengan kuliner, ya, berbagai kuliner yang menjadi khas Kota Kendari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik baru bagi Kota Kendari yang kita cintai. Tidak hanya bagi warga masyarakat Kota Kendari, tapi juga bagi warga di luar Kota Kendari yang ingin mencoba wahana ini. Dan mudah-mudahan dengan begini Kota Kendari semakin maju dan sukses. Pemahaman ini sendiri bagaimana? Insya Allah sudah lewati uji operasi sehingga sudah sangat layak, dan insya Allah lihat sendiri konstruksinya ya, bisa dicek sendiri konstruksinya ini sangat sesuai standar insya Allah. Dan ya sekali lagi kita berharap silakan masyarakat Kota Kendari memanfaatkan menggunakan fasilitas ini bersama keluarga. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan kita butuh refreshing ya, butuh meningkatkan imunitas. Tetapi tetap jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker dan seterusnya. Nah, nanti diatur sama perusahaan daerah karena kita sudah serahkan semuanya ke perusahaan daerah untuk dikelola. Ini peresmian hari ini. Ya, peresmian hari ini dari pemerintah kota, alhamdulillah sudah tadi ada serah terima, ya, sehingga pengelolaan saat ini akan dikelola oleh Perumda Kota Kendari dengan seluruh kawasan yang ada, dan tadi luasnya sekitar 33 hektar. Jadi dengan fasilitas bermain yang seperti yang ada di belakang, ada kora-kora, ada biang lala, ada komedi putar, juga ada playground, dan ada satu adalah jembatan kaca. Dari segi keamanan sendiri gimana? Insya Allah dari segi keamanan tetap kita dapat bantuan dari pemerintah kota. Dalam hal ini teman-teman dari Satpol PP akan menjaga fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota, dan juga keamanan dari pihak Perumda sendiri sudah juga menyiapkan, sehingga semua tercatat dengan baik. Dari petugas kebersihan juga kita sudah siapkan. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan seperti apa yang kami inginkan. Retribusinya berapa sih sekali wahananya? Untuk retribusi ini untuk saat ini rencana kami akan buka pada saat hari Sabtu Minggu. Nah, ini baru peresmian, insya Allah dari Sabtu Minggu kita akan buka. Itu retribusinya itu 20.000. Untuk grand openingnya nanti kita akan diskon 50%. Jadi cukup 10.000 saja. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuner. Setiap hari Kamis ini terdapat pasar kerajinan di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hasil kerajinan yang dijual di pasar yang buka sejak pagi buta ini memang beragam. Warga yang menggunakan bahu jalan ini berjualan, dan biasanya pengguna jalan yang menggunakan ini akan membuat roda 4 ini menjadi salah satu tempat untuk berjualan. Bahkan pengrajin di HSU sendiri ini mampu menyulap enceng gondok dan juga rotan menjadi sebuah kerajinan yang bernilai jual tinggi. Lebih lengkapnya ada informasi dari Reni Kurniawati dari Banjarmasin Pos. Halo, selamat sore rekan Reni. Ya, selamat sore Mufti. Baik, bisa Anda laporkan Reni terkait dengan suasana di pasar kerajinan pada setiap Kamis ini seperti apa?
Ya, terima kasih Mufti. Pasar kerajinan yang berada di Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ini memang selain digunakan untuk menjual berbagai hasil kerajinan juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Karena banyak sekali warga yang datang bukan hanya dari warga Kabupaten Hulu Sungai Utara, melainkan juga dari luar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Letaknya yang sangat strategis berada di tengah kota Amuntai dan juga sangat mudah untuk ditemukan menjadi daya tarik tersendiri untuk mengunjungi dari pasar kerajinan. Letaknya juga tidak jauh dari tempat olahraga yaitu lapangan pahlawan dan juga para pengunjung bisa menikmati wisata kuliner yang letaknya juga tidak jauh berada di Taman Putri Junjung Buih yang letaknya berada tepat di sebelah pasar kerajinan di Kelurahan Murung Sari tersebut. Mufti. Baik, Reni. Lalu dari informasi juga yang Anda dapatkan, para pengrajin yang jualan di tempat ini berasal dari mana saja, Reni? Ya, Kabupaten Hulu Sungai Utara memang sebagian besar merupakan para pengrajin. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Hulu Sungai Utara juga merupakan daerah rawa di mana terdapat tanaman-tanaman yang bisa diolah menjadi kerajinan. Hal ini menyebabkan beberapa tempat atau kecamatan yang memiliki lahan rawa cukup besar juga memiliki jumlah pengrajin juga cukup besar, seperti di Kecamatan Amuntai Selatan dan juga Kecamatan Haur Gading. Meskipun dua kecamatan ini memiliki banyak sekali pengrajin, namun di beberapa kecamatan lainnya juga terdapat pengrajin, walaupun hanya di beberapa desa saja. Mufti. Baik, dari pantauan Anda, Reni, di lokasi begitu, jenis-jenis kerajinan yang dijual ini apa saja dan bagaimana untuk dukungan dari pemerintah setempat dengan adanya kerajinan yang dijual di sana? Iya, kerajinan yang terdapat di pasar kerajinan ini memang terdapat beberapa jenis dibedakan dari bahan pembuatannya. Untuk dari biasanya paling banyak itu dari eceng gondok atau biasa warga menyebutnya dengan ilung, eceng gondok yang dikeringkan kemudian diayam menjadi berbagai macam jenis kerajinan seperti tas, kotak tisu, bahkan menjadi satu set kursi lengkap dengan mejanya. Selain itu juga terdapat kerajinan purun. Purun sendiri merupakan tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah rawa, yang juga memiliki cara proses pengolahan hampir sama, yaitu dikeringkan lalu diayam, biasanya menghasilkan kerajinan seperti tikar, topi, dan juga berbagai macam jenis tas. Selain itu juga terdapat kerajinan dari rotan. Untuk rotan sendiri memang untuk bahan bakunya berasal dari kabupaten tetangga. Meskipun demikian, jumlah pengrajin untuk rotan sendiri juga cukup banyak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, bisa kami informasikan Mufti bahwa dukungan dari pemerintah daerah terhadap para pengrajin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga cukup besar. Mereka selain memberikan bantuan berupa peralatan yang bisa digunakan oleh para pengrajin untuk membuat kerajinan menjadi lebih mudah, mereka juga secara berkala mendapatkan pelatihan dan juga sosialisasi mengenai model-model terkini dari kerajinan-kerajinan yang berskala nasional bahkan internasional. Sehingga meskipun dibuat secara homemade di rumah, namun untuk hasil kerajinannya juga tidak kalah dengan hasil kerajinan secara nasional. Demikian Mufti. Baik, baik Reni. Lalu terkait dengan mengetahui sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19 begitu Reni. Ada informasi yang Anda dapatkan dari para pedagang yang ada di sana begitu. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh para pengrajin selama COVID-19 ini Reni? Ya, pada di tahun 2019, para pengrajin memang sempat mengalami kendala karena selain dijual untuk di lokal daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, para pengrajin biasanya juga menjual untuk lingkup secara nasional bahkan di luar negeri. Selama awal COVID-19, pengiriman tersebut memang sempat dihentikan sementara. Hal itu sangat mempengaruhi dari hasil penjualan dari para pengrajin. Namun dari hal tersebut, pemerintah daerah memberikan kebijakan dengan menggandeng para seluruh pengrajin untuk membuat kerajinan seperti pembuatan masker dan juga peralatan-peralatan yang biasanya digunakan oleh kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Untuk saat ini, seluruh pengiriman barang memang sudah kembali seperti semula, sehingga untuk para pengrajin saat ini juga sudah mulai bisa mengirim kembali hasil kerajinannya ke luar daerah. Mufti. Baik, luar biasa. Reni, terima kasih atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali, Reni.
Baik Tribuners, ada rekomendasi asyik untuk Tribuners kali ini yang ingin berlibur ke Pulau Bali. Rekomendasi kali ini adalah staycation di rumah pohon sustainable atau rumah ramah lingkungan yang bernama Bird Hills. Lokasi rumah pohon ini berada di Desa Tangkup Sideman, Karangasem. Uniknya, rumah pohon ini dibangun menggunakan bahan-bahan bekas bangunan lainnya. Konsep sustainable ini kedepannya disebut akan menjadi hot dan juga tren dalam bisnis akomodasi staycation. Lebih lengkapnya terkait dengan informasi tentang tempat ini, sudah ada rekan kami, Nilu Putu Wahyuni Sri Utami dari Tribun Bali. Halo, selamat sore rekan Wahyuni. Halo, selamat sore Mufti. Baik, rekan Wahyuni bisa Anda informasikan terkait dengan uniknya dari Bird Hills atau rumah pohon ini seperti apa? Iya, jadi konsep Bird Hills atau rumah pohon yang berada di desa Tangkup Sideman Karangasem ini uniknya yaitu menggunakan konsep sustainable living dan eco-friendly, di mana membangun bangunan tersebut tanpa menebang pohon. Jadi Krishna selaku pemilik dari Bird Hills mengatakan bahwa ia memanfaatkan kayu bekas bongkaran dari hotel dan kapal yang ia gunakan untuk membangun Bird Hills tersebut. Jadi kurang lebih 95% material untuk membangun rumah pohon atau Bird Hills tersebut berasal dari daur ulang atau recycle. Nah, selain bahan recycle, ia juga menggunakan bambu sebagai material utamanya. Dan menurutnya bambu merupakan tanaman yang cepat tumbuh. Selain itu juga mudah ditemukan dan biaya perawatannya tidak sulit karena sebelumnya bambu-bambu tersebut sudah ditreatment untuk menjadi bahan material utama pembuatan Bird Hills ini, Mufti. Baik Wahyuni. Lalu jika Tribuners ingin menjajal menginap atau staycation di sana begitu, harga sewa per malamnya ini berapa, Wahyuni? Oke, jadi karena pandemi COVID-19, bukan hanya Bird Hills saja ya, jadi semua tempat staycation di Bali itu rata-rata sudah menawarkan harga yang sangat murah banget gitu. Nah, untuk di Bird Hills sendiri, per malamnya itu dibanderol dengan harga 1,8 juta dari harga 2,5 juta ya. Jadi kalau kondisi normal tidak pandemi, mungkin per malamnya bisa sampai 2,5 juta, namun karena saat ini pandemi, jadi harganya turun sekitar 1,8 juta. Nah, harga tersebut sudah mendapatkan 2 cabin atau 2 bedroom pada tree house atau rumah pohon dan juga di bamboo house atau di rumah bambu yang ia baru buat. Dan fasilitasnya pun yang didapat beragam, mulai dari breakfast, lunch, hingga dinner, dan juga ada pembuatan api unggun, hingga menemani trekking ke sungai. Selain itu, jarak dari Bird Hills ini dari Bandara Ngurah Rai sekitar 90 menit saja. Jadi tidak terlalu jauh, namun lokasinya sangat tenang untuk bisa digunakan untuk pilihan healing gitu. Baik rekan Wahyuni, mungkin juga bisa Anda informasikan terkait dengan jumlah begitu wisatawan yang memang menginap di Bird Hills saat ini, sekira berapa rekan Wahyuni? Ya, jadi setelah dibuka sejak tahun 2019 akhir, kebanyakan wisatawan mancanegara yang memang tertarik untuk menginap di Bird Hills ini. Jadi jumlahnya untuk wisatawan mancanegara sendiri itu lebih dari 100 orang ya. Dan kalau untuk wisatawan lokal 10% dari jumlah tersebut. Namun menurut Krishna setelah Desember 2021 lalu jumlah wisatawan lokal itu imbang atau 50-50 atau 50-50 dengan wisatawan mancanegara yang memang menetap di Bali untuk menginap di Bird Hills. Selain itu karena liburan merupakan tradisi dari banyak wisatawan mancanegara. Bahkan kini wisatawan domestik pun juga sudah mulai menerapkan liburan di tengah penatnya pekerjaan. Nah, untuk itu Bird Hills sendiri ini juga sudah di-booking oleh wisatawan mancanegara untuk 16 hari di bulan Agustus 2022 mendatang, Mufti. Baik, luar biasa. Terima kasih rekan Wahyuni atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Wahyuni. Terima kasih, Mufti. Baik Tribuners, kita akan menuju ke informasi terakhir untuk Tribuners yang ingin berwisata seru dengan bertemu dan juga memberi makan koleksi satwa Afrika. Bisa datang ke Royal Safari Garden. Lokasi tepatnya ada di Jalan Raya Puncak Gadok, nomor 601 Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sana, Tribuners bisa merasakan penginapan dengan fasilitas lengkap dan juga dapat bertemu dengan koleksi satwa yang beragam.
Melalui Africa Adventure, Tribuners dapat bertemu, berinteraksi, dan juga memberikan makan koleksi satwa Afrika. Wisata ini pastinya cocok digunakan untuk liburan keluarga. Di sana Tribuners bisa mengenalkan berbagai macam hewan kepada buah hati Anda. Dengan fasilitas yang lengkap, Tribuners juga bisa merasakan berlibur dengan beragam hal yang ditawarkan, mulai dari penginapan hingga wisata edukasi. Untuk Tribuners yang ingin memberi pakan satwa di Africa Adventure juga akan dikenakan harga tiket. Harga tiket yang ditawarkan di Africa Adventure terbagi dalam 2 jenis, yakni harga tiket paket dan juga satuan. Lokasi wisata ini Tribuners bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata yang bisa Tribuners coba. Baiklah Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia Muakliko yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.